Baik, perkenalkan saya Faturosi Farham A. Titip Paki dengan NIM 230230401037 dari kelas 03 Prodi Teknik Elektro D4. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah pembangkit listrik tenaga terbarukan. Itu tugasnya menceritakan alur dari film Chernobyl. Baik, Chernobyl juga dikenal dengan judul Chernobyl 1986 adalah film drama bencana asal Rusia yang dirilis pada tahun 2021. Film ini disutradarai sekaligus dibintangi oleh Danila Kozlovsky. Chernobyl merupakan film asal Rusia yang disutradarai dan diperankan oleh Danila Kozlovsky. Ini bercerita tentang seorang pemadam kebakaran yang mengalami dampak akibat bencana nuklir di Republik Sosialis Soviet Ukraina pada April 1986. Chernobyl Abyss 2021 adalah film film drama bencana Rusia yang menyoroti pengorbanan heroik para petugas pemadam kebakaran dan likuidator, khususnya karakter fiksi Alexei untuk mencegah ledakan nuklir kedua yang lebih dahsyat di Chernobyl. Film ini menekankan keberanian manusia di tengah kekacauan dan dampaknya terhadap kehidupan pribadi. Poin-poin yang saya dapat yaitu film ini menonjolkan aksi heroik para pemadam kebakaran dan penyelam militer yang mempertaruhkan nyawa mereka, bahkan mengorbankannya untuk membersihkan lokasi bencana. Inti cerita berpusat pada upaya putus asa untuk mengosongkan tangki air di bawah reaktor yang meleleh guna mencegah ledakan uap yang berpotensi menghancurkan sebagian besar Eropa. Berbeda dengan dokumenter, film ini menggunakan karakter utama fiksi Alexei untuk menceritakan kisah emosional tentang ketakutan, cinta, dan tanggung jawab manusia. Dampak radiasi menggambarkan kengerian paparan radiasi secara visual terhadap para pekerja di lapangan. Film ini berfungsi sebagai bentuk penghormatan kepada para likuidator, pekerja pembersih yang menyelamatkan lingkungan dari kerusakan yang lebih luas. Selanjutnya yaitu tema utama serial ini adalah berapa biaya sebuah kebohongan. Narasi menekankan bahwa bencana terjadi bukan hanya karena kegagalan teknis, tetapi karena sistem politik yang korup, menutupi kesalahan dan menindas kritik demi menjaga citra. Kecacatan sistem dan kesombongan. Film ini menyoroti bagaimana kesombongan para pejabat Soviet dan desain reaktor RBMK yang cacat, yang diketahui oleh pemerintah tetapi dirahasiakan, menyebabkan ledakan dahsyat. Serial ini menampilkan keberanian luar biasa dari petugas pemadam kebakaran, teknisi, penambang, dan ilmuwan seperti Valery Legasov dan Ulana Komyuk yang berkorban jiwa untuk menahan penyebaran radiasi. Seringkali tanpa perlindungan memadai, prosedur penanganan bencana Chernobyl secara mendetail merinci rintangan teknis dan birokrasi dalam upaya penanggulangannya, termasuk evakuasi Pripyat, penanganan grafir, dan upaya mencegah ledakan nuklir kedua. Dampak radiasi yang mengerikan. Film ini menggambarkan dengan realistis kengerian radiasi pada tubuh manusia dan dampaknya terhadap lingkungan, serta upaya medis yang intensif. Selanjutnya, pentingnya ilmu pengetahuan. Legasov menekankan bahwa kebenaran ilmiah tidak bisa diabaikan dan dinegosiasi, bertentangan dengan upaya pemerintah yang ingin memanipulasi fakta. Ledakan reaktor nomor 4 dijelaskan bukan sebagai salah satu kesalahan tunggal, melainkan akumulasi dari kecerobohan manusia dan cacat desain yang disembunyikan oleh negara. Berikut adalah penyebab dari ledakan berdasarkan narasi film. Pertama, kesalahan manusia dan pelanggaran prosedur. Penundaan tes keamanan. Tes keamanan yang seharusnya dilakukan siang hari ditunda hingga malam hari oleh otoritas listrik di Kiev.
Akibatnya, tim yang bertugas saat malam adalah tim yang kurang berpengalaman dan tidak siap menghadapi situasi darurat. Hubris Anatoly Dyatlov, wakil kepala teknisi Anatoly Dyatlov, digambarkan sebagai sosok arogan yang mengabaikan protokol keamanan demi menyelesaikan tes. Ia memaksa operator untuk menaikkan daya traktor dengan cepat setelah daya turun terlalu rendah yang membuat traktor menjadi sangat tidak stabil. Penumpukan racun xenon karena reaktor dijalankan pada daya rendah terlalu lama. Terjadi penumpukan gas xenon yang menghambat reaksi nuklir alih-alih menghentikan reaktor. Dyatlov memaksa untuk terus menaikkan daya dengan menarik hampir semua batang kendali. Yang kedua, cacat desain reaktor RBMK. Koefisien kekosongan positif void coefficient, berbeda dengan reaktor di barat. Reaktor RBMK Uni Soviet memiliki masalah di mana jika air pendingin berubah menjadi uap, reaktivitas nuklir justru meningkat pesat, bukan malah padam. Ujung batang kendali berbahan grafit. Ini adalah kunci ledakan dalam klimaks film. Batang kendali boron berfungsi sebagai menurunkan daya, namun ujungnya dibuat dari grafit yang justru meningkatkan gaya. Efek tombol AC 5 saat operator menekan tombol darurat AC garis 5 untuk mematikan reaktor. Semua batang kendali masuk secara bersamaan, namun karena ujungnya adalah grafit, terjadi lonjakan daya masif sesaat yang membuat tekanan uap meledakkan reaktor sebelum batang boron sempat memadamkan reaksi. Selanjutnya yaitu faktor sistematik dan politik budaya kebohongan. Pemerintah Uni Soviet mengetahui adanya cacat pada desain batang kendali sejak tahun 1975, namun merahasiakannya demi menjaga citra negara dan menghemat biaya. Tekanan ideologi, para pejabat lebih memprioritaskan penyelesaian tugas dan laporan keberhasilan kepada partai daripada keselamatan teknis, yang menyebabkan peringatan dari para ilmuwan diabaikan. Inti dari masalah, sebagaimana dijelaskan oleh karakter Valery Legasov di pengadilan, penyebab ledakan adalah kombinasi dari operator yang melanggar aturan dan pemerintah yang memberikan mereka mesin yang cacat tanpa memberitahu bahayanya. Ikut beberapa kesimpulan yang dapat saya ambil, yaitu pertama, kebenaran tidak peduli. Para ideologi film ini menyimpulkan bahwa hukum alam dan kebenaran ilmiah bersifat absolut. Meskipun pemerintah Uni Soviet mencoba memanipulasi fakta, menekan saksi, atau menyembunyikan kegagalan demi menjaga citra politik, radiasi tetap menyebar. Kebenaran akhirnya menagih hutang melalui bencana yang menghancurkan. Yang kedua, bahaya sistem yang tertutup dan birokrasi. Chernobyl bukan hanya kecelakaan teknologi, melainkan kegagalan sistematik. Kesimpulan ini menunjukkan bagaimana budaya ketakutan di mana bawahan takut melapor pada atasan dan pejabat takut mempermalukan negara, menciptakan rantai pengambilan keputusan yang mematikan. Yang ketiga, pengorbanan individu di tengah ketidakmampuan institusi. Salah satu kesimpulan yang paling emosional adalah bahwa dunia selamat dari bencana yang lebih besar bukan karena tindakan pemerintah, melainkan karena kepahlawanan warga biasa. Para pemadam kebakaran, penambang, dan relawan likuidator bersedia mengorbankan nyawa mereka untuk memperbaiki masalah yang dilakukan oleh orang-orang di posisi kekuasaan. Selanjutnya, warisan yang menyakitkan. Kesimpulan film ini juga menyoroti dampak jangka panjang yang tragis. Zona eksklusi, ribuan kasus kanker, dan trauma psikologis menjadi pengingat permanen akan bahaya energi nuklir jika dikelola dengan ketidakjujuran dan kesombongan.